Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juwita Putri Megawati Lumban Tobing, mahasiswa Prodi Manajemen PJJ S1 Universitas Siber Asia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisa saya yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Menggunakan Metode Bisnis Model Canvas atau BMC, di mana objek pada studi kasus kali ini adalah Co&Co Space. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih rinci, kita perlu tahu apa sih yang melatar belakangi analisis ini. Nah, pertama, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus memiliki strategi agar dapat bertahan dalam mencapai tujuannya. Salah satu bagian dari manajemen strategi adalah memiliki model bisnis yang baik, yang dapat membantu perusahaan menciptakan laba. Nah, menurut Osterwalder dan Pickner, model bisnis dapat dijelaskan dengan baik melalui 9 blok bangunan dasar yang disebut juga dengan Business Model Canvas. Seperti apa itu BMC akan kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menyisipkan visualisasi atau gambaran secara garis besar seperti apa itu BMC. BMC adalah sebuah alat representasi yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur suatu bisnis tertentu. BMC ini pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. BMC ini sangat cocok bagi pemula yang baru merintis usaha dalam membuat perencanaannya. BMC terdiri dari 9 blok bangunan, yaitu berupa Customer Segments, Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key Partnership, dan Cost Structure. Nah, di sini untuk penjelasan secara rinci dari 9 blok bangunan. Yang pertama itu Customer Segments. Ketika akan mulai bisnis model Canvas, elemen ini yang pertama harus dimiliki, yaitu dengan menetapkan bagian konsumen mana yang akan menjadi target utama dalam bisnis. Kemudian adalah Value Proposition. Value Proposition ini adalah patokan keunggulan pada produk. Nilai-nilai yang didapat dari Value Proposition ini nantinya akan menghasilkan manfaat yang akan ditawarkan oleh perusahaan bagi konsumennya. Kemudian ada channels. Dengan penggunaan channels yang baik dan tepat dapat membantu dalam menyampaikan value propositions kepada customer segments. Dalam menjalankan hubungan dengan konsumen, produsen akan sangat terbantu dengan adanya channels, baik menjangkau pelanggan dengan cara mendirikan jaringan di bawahnya ataupun dengan cara sendiri. Nah, kemudian ada customer relationships. Elemen ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Pengamatan perlu dilakukan secara intensif dan ketat agar konsumen tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Nah, kemudian adalah revenue streams. Revenue stream ini adalah bagian yang paling penting, yaitu suatu usaha memperoleh pendapatan dari konsumen. Pada elemen ini harus dilakukan pengolahan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan pendapatan bisnis. Selanjutnya adalah key resources. Key resources biasanya berisi rangkaian sumber daya yang sebaiknya direncanakan oleh perusahaan agar dapat mewujudkan nilai proporsional. Semua jenis sumber daya berawal dari penataan sumber daya manusia, pengolahan bahan baku, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Kemudian ada key activities. Key activities merupakan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan bisnis, yang berhubungan dengan produk, di mana kegiatan utamanya adalah untuk mendapatkan nilai yang sesuai. Selanjutnya adalah key partners. Elemen ini digunakan untuk pengorganisasian layanan dan aliran suatu barang. Posisi-posisi partner kunci yang dimiliki bermanfaat untuk efektivitas dan efisiensi dari key activities yang telah dibuat. Terakhir adalah cost structure. Cost structure atau yang biasa disebut pembiayaan bisnis berfungsi untuk mengelola bisnis secara efisien, yang akan membuat bisnis yang dijalani bisa meminimalisir resiko kerugian dan menjadi lebih hemat. Nah, setelah kita membahas terkait apa itu BMC, kita perlu juga untuk mengetahui seperti apa perusahaan yang akan dibahas dalam analisis ini. Dan dari sini saya menggunakan Co&Co Space sebagai objek dalam analisis ini. Co&Co Space adalah sebuah wadah untuk menghubungkan dan berbagi pengetahuan, membangun jaring, serta membuka peluang kolaborasi yang bertujuan menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat. Nah, sebagai sebuah platform, Co&Co berdiri di atas 4 komponen utama, yang disebut juga sebagai COM. Yang pertama itu coworking, yaitu mencerminkan semangat ruang kerja bersama yang mendorong kolaborasi antara anggota komunitas, individu, startup, UMKM, perusahaan, dan berbagai pihak lainnya. Kemudian yang kedua ada office, menyediakan ruang kantor dengan suasana yang hangat dan didukung oleh komunitas yang inklusif. Yang ketiga adalah meeting, menjadi tempat yang nyaman untuk pertemuan, diskusi, brainstorming, dan rapat. Yang keempat adalah events,
berfungsi sebagai platform edukasi, berbagi ide, memicu diskusi, serta menciptakan interaksi yang aktif dan dinamis. Nah, co-working space sebagai co-working space yang memiliki tujuan utama untuk berkontribusi di industri kreatif tentunya memiliki tantangan dalam menjalankan bisnisnya. Tantangan utama dalam membangun co-working space adalah menciptakan kebutuhan akan co-working space itu sendiri. Di mana co-working space merupakan model bisnis yang baru dikenal di Indonesia dan masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Sehingga perlu cara untuk memperkenalkan co-working space ini kepada masyarakat. Nah, untuk dapat menjalankan bisnis co-working space di Indonesia, khususnya di area Bandung, maka diperlukan model bisnis yang tepat. Dalam hal ini, kita menggunakan bisnis model kanvas atau BMC. Nah, di sini saya melakukan pemetaan BMC untuk model bisnis co-working space pada Co&Co Space. Nah, untuk yang pertama itu customer segment-nya, Co&Co Space memiliki 3 segmen pelanggan, yaitu teleworker, freelancer, startup, atau inspiring entrepreneur. 3 segmen tersebut diarahkan untuk menjadi members di Co&Co Space dengan memilih jenis membership plans sesuai kebutuhan masing-masing. Umumnya ketiga segmen pelanggan ini menggeluti pekerjaan di industri kreatif. Nah, selanjutnya adalah value proposition. Sejak awal ide pendirian Co&Co Space tahun 2012 hingga pada akhirnya mulai beroperasi di tahun 2014 dengan semangat mendukung pekerja kreatif untuk bekerja bersama, berakselerasi, dan tumbuh dengan saling berkolaborasi di lingkungan Co&Co Space, maka Co&Co Space mendeklarasikan nilai mereka, yaitu It All Starts Here, Coworking, Meeting, Collaboration, Exhibition. Nah, selanjutnya adalah channels. Co&Co Space telah menentukan value proposition-nya dan segmen pelanggannya. Maka Co&Co Space perlu menentukan saluran-saluran untuk menyampaikan proposisi lainnya kepada segmen konsumennya dengan tepat. Nah, saluran online, offline, dan media elektronik menjadi pilihan. Untuk saluran online, Co&Co Space menggunakan website, yaitu sebagai sarana penting untuk mengkomunikasikan profil perusahaan. Kemudian melalui media sosial juga seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Nah, untuk saluran offline yang dipilih, Co&Co Space sering mengadakan event seperti seminar, workshop, hingga exhibition. Nah, saran lain adalah dengan mengikuti festival kreatif tahunan seperti Lookfest. Nah, media elektronik yang pernah dijadikan saluran juga adalah radio. Nah, selanjutnya adalah customer relationship. Dalam keseharian members bekerja, Co&Co Space memiliki host yang dapat dihubungi setiap saat untuk membantu memenuhi kebutuhan hingga keluhan pelanggan. Co&Co Space juga membantu saling menghubungkan members dengan members yang lain, komunitas-komunitas, hingga rekan bisnis Co&Co Space. Nah, untuk saling kenal dan mempererat hubungan antar members dan manajemen, setiap bulan ini, Co&Co Space mengadakan acara Members Night. Karena Co&Co Space ingin menciptakan suasana kekeluargaan di lingkungan Co&Co Space. Kemudian untuk revenue streams, dalam usaha mendapatkan pendapatan dan keuntungan, Co&Co Space mengandalkan biaya membership dari members, lalu penyewaan ruang meeting, penyewaan ruang kantor, dan pelaksanaan event di Co&Co Space. Untuk key resources-nya, ruangan-ruangan bekerja serta fasilitasnya menjadi sumber daya kunci dalam bisnis coworking space. Koneksi internet yang cepat juga memiliki peran penting, karena internet menjadi sarana komunikasi yang menghubungkan banyak pihak dan kepentingan dalam pekerjaan. Sumber daya manusia juga menjadi sumber penting dalam Co&Co Space. Tentunya SDM eksternal seperti komunitas merupakan sumber daya kunci juga agar terciptanya iklim kolaborasi yang dapat membantu members Co&Co Space. Nah, selanjutnya adalah key activities. Pada dasarnya, bekerja bersama atau co-working merupakan kegiatan utama di Co&Co Space, sehingga Co&Co Space berusaha memberikan fasilitas terbaik yang mendukung kegiatan tersebut. Kemudian untuk membantu networking yang diharapkan members, Co&Co Space menyelenggarakan berbagai events dengan bekerja sama dengan berbagai komunitas maupun corporate. Nah, selanjutnya untuk key partnership, mitra kunci Co&Co Space yang membantu berjalannya bisnis adalah komunitas provider internet dan penyedia interior. Nah, yang terakhir adalah cost structure. Struktur biaya Co&Co Space terdiri dari biaya operasional, pemeliharaan gedung, dan biaya pemasaran. Nah, setelah memetakan secara rinci, saya memasukkannya langsung ke dalam kanvas dari BMC ini. Nah, bisa kita lihat untuk key partners, ada 3 poin, yaitu komunitas terkait, provider layanan internet, dan penyedia interior. Nah, untuk key activities, co-working, fasilitasi, event. Kemudian untuk value proposition, yaitu it all start here, co-working, meeting, collaboration, exhibition. Untuk customer relationships,
yaitu fasilitasi, host, networking, acara bulanan seperti Members Night, dan Family. Kemudian customer segment-nya ada inspiring entrepreneurs, teleworkers, dan freelancers. Kemudian channels-nya itu online melalui website atau media sosial, offline, exhibition, workshop, seminar, dan festival kreatif, lalu juga melalui radio. Kemudian key resources-nya adalah ruang kerja, ruang meeting, koneksi internet cepat, dan sumber daya. Kemudian untuk cost structure, biaya operasional seperti gaji karyawan, utilitas, dan fasilitas, kemudian maintenance gedung, kemudian untuk marketing juga. Lalu untuk revenue streams, yaitu berasal dari membership plans, ruang meeting, penyewaan kantor, dan events. Nah, dari keseluruhan bisnis model Canvas ini diberikan juga rekomendasi untuk co-and-co-space, yaitu co-and-co-space bisa menambahkan mahasiswa dalam customer segment mereka, kemudian universitas di daerah Bandung sebagai key partners, kemudian universitas sebagai channels mereka. Karena universitas ini bisa membantu dalam mensosialisasikan coworking ini kepada mahasiswa, di mana mahasiswa ini bisa menjadi talent untuk yang nantinya akan membantu perekonomian negara. Nah, co Space juga perlu bekerja sama dengan pemerintah sebagai pendukung dalam mengedukasi masyarakat tentang coworking maupun coworking space itu sendiri. Dengan bertumbuhnya nanti jumlah freelancer dan startup di Indonesia, Space perlu menambah kapasitas daya tampung, dan bisnis bisa improve secara berkelanjutan. Nah, demikian berakhir pula pemaparan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.